sebenarnya iya. Cuman kan faktor pendidikan itu kan nggak cuma orang tua, tapi pengaruh besar itu di orang tua. Sing milihne sekolah ya wong tua, sing ndongakno tiap malam niku ya wong tua sebenarnya kan ngono. Masalahnya itu gini, ketika orang tua belum meninggal itu kan orang tua itu lihat itu mereka guyup Pak. Mereka itu semua baik Pak. Mereka semua baik. Kan orang tua juga, kan orang tua kan juga nggak tahu toh kalau itu punya sifat kayak gitu kan nggak tahu. Masalahnya kan dilihat orang tua itu baik. Lah ketika orang tua sudah meninggal kok malah terjadi pecah, kan sayang toh Pak kalau udah baik, udah rukun. Oh iku nek iso wong tuane balik meneh. Nah, malah do bubar. Itu kan enggak gimana cara menyatukan lagi biar bisa seperti dulu lagi. Lah ya wong tuane balik meneh. Aduh, malah lho dikubur tangannya Bang. Wis urusan angel ya lho kuwi. Lah ya kan kembali tadi sebenarnya kan bisa diantisipasi ngono lho. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tentang empati dan hormat kepada orang tua. Itu gimana ya Pak ya? Ya maksudnya Apa empati itu apa? oh. Mungkin kita itu lebih sering dengar istilah simpati dibanding dengan empati. Tak kira jenengan ya kayak krungu iki. Iya. Atau udah pernah sebelumnya. Sebenarnya itu saya itu udah pernah tahu orang itu bilang kok aku empati sama orang itu. Ya. Apa empati itu apa? Ya. Apa itu? Yang harus saya ketahui itu apa empati itu? Empati itu sebenarnya gini. Perasaan orang ketika dia itu merasa seolah-olah ikut merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Misal ada teman kita jatuh misalnya, nah terus kita itu ngerasa ya Allah seumpama saya yang jatuh itu seperti apa rasanya. Nah seumpama ada orang yang terkena banjir yang saat ini sedang banyak banjir di beberapa daerah, nah seumpama saya yang kebanjiran itu seperti apa rasanya. Nah itu yang namanya empati. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah empati. Kalau sama simpatik beda lagi. Simpatik itu ya kalau masuknya nanti di dalam empati sebenarnya. Simpatik itu cenderung ke rasa suka, punya kecenderungan untuk suka kepada apa hal atau seseorang yang dimaksudkan itu. Terus tindak lanjut dari empati sendiri itu apa Pak? Nah, sebenarnya kan gini, uang itu nggak bisa berhenti di empati tok, nggak bisa. Sebenarnya kan nek wes empati juga sudah bagus, cuman empati itu harus ada wujudnya, ada tindakannya, ada tindak lanjutnya. Tadi seumpama kita sudah bisa merasakan ada teman kita yang kebanjiran, terus kita merasa seumpama saya yang kebanjiran terus seperti apa, pasti susah, sedih kan seperti itu. Nah tindak lanjutnya adalah kita mencoba untuk membantu mereka yang terkena musibah itu. Contoh tadi kalau ada teman yang jatuh, kita merasa wah nah aku sing tiba terus piye, apa yang saya harapkan, pasti kan harapannya nanti dibantu. Nah maka ketika melihat orang lain yang jatuh, kita harus berusaha membantu, bukan malah menertawakan, biasanya kan ngono. Berarti itu karena nggak ada empatinya. Lebih ke jiwa sosial kita ya Pak ya? Iya memang itu penting. Berawal dari rasa empati itu nanti akan muncul keinginan untuk membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Terus
empati ya. Habis empati itu kan ini ada hormat kepada orang tua. Itu gimana hormat kepada orang tua itu? Jadi gini, empati itu kan lingkup besarnya. Di dalam empati itu ada juga rasa hormat. Termasuk diantaranya adalah hormat kepada orang tua. Ya, cuman pertanyaannya kan gini, yang dimaksudkan dengan orang tua itu seperti apa? Sopo iku orang tua? Nek cara jenengan, orang tua itu sopo? Orang tua ya yang melahirkan kita. Itu orang tua maksudnya kan orang tua kandung itu yang melahirkan kita. Tapi kan ada orang tua itu orang yang lebih tua lagi ya. Maksudnya kan ada yang gitu. Jadi kalau dalam pengertian yang lebih luas, memang orang tua itu bisa nek dalam tataran agama gitu, ada yang orang tua itu karena nasab atau keturunan. Jadi orang tua adalah mereka-mereka yang melahirkan kita, yang menurunkan keturunannya kepada kita. Ada bapak, ibu. Kalau kita sudah berkeluarga ya ada mertua, bapak mertua, ibu mertua, dan itu orang tua. Tapi ada selain orang tua secara nasab, ada juga orang tua secara keilmuan. Dan ya siapa orang tua keilmuan itu? Yaitu orang-orang yang mendidik kita, guru, kiai, ustadz dan sebagainya. Yang mereka yang memberikan ilmu menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita, itu juga orang tua kita. Sama kedudukannya, ketika kita harus menghormati orang tua nasab, kita juga diperintahkan untuk menghormati orang tua ilmu tadi. Dan jadi dua-duanya juga harus dihormati. Berarti itu kalau hormat kepada orang tua itu kesimpulannya harus sama ya Pak ya. Sama itu semisal kita hormat kepada guru kita, terus hormat kepada orang tua kita, berarti kan harus sama kedudukannya toh? Gini, jadi memang ada porsi-porsinya masing-masing. Yang jadi ukuran adalah aturan agama. Misalnya nanti ada bertentangan antara orang tua nasab dengan orang tua ilmu. Misalnya gurune ngakon A, tapi ternyata orang tua kandungnya ngakon B. Contoh yang banyak terjadi itu di pondok. Kiainya meminta mereka untuk tetap tinggal. Nah, sementara orang tuanya sudah meminta mereka untuk pulang. Nah, itu kan bertentangan. Maka mana yang dipakai adalah kalau itu dalam hal yang sama-sama mubah kan bisa dikompromikan ya. Tapi kalau ada salah satu itu yang sudah bertentangan dengan aturan agama, maka yang dipakai mana yang sesuai dengan aturan agama. Yang bertentangan ya jangan dilakukan meskipun itu adalah perintah orang tua. Berarti itu kan harus bisa difikirkan berarti. Iya, memang harus ada pertimbangan. Nah, nek yang kita jadikan ukuran itu apa? Yang kita jadikan ukuran adalah aturan agama gitu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, itu aturan agama. Tidak semuanya perintah orang tua harus dituruti. Itu tidak. Selama tidak bertentangan dengan agama, monggo harus ditaati. Tapi ketika perintah orang tua itu justru bertentangan, ya jangan dituruti. Misalnya bocah ada anak perempuan, kamu nggak usah pakai kerudung, diperintah orang tua seperti itu. Padahal kewajiban agama adalah memakai kerudung, menutup aurat. Nah kalau nggak diperintah orang tua seperti itu, ya jangan dituruti, karena perintahnya bertentangan dengan agama. Berarti kan intinya kita lihat manfaat sama madharatnya kan intinya gitu toh Pak. Iya, iya. Jadi ada ukurannya. Terus sekarang bagaimana cara menghormati orang tua itu gimana Pak? Kalau menghormati orang tua untuk anak-anak ya kita
mencoba untuk membuat orang tua itu bahagia, membuat orang tua itu ridho kepada kita. Dan ada yang orang tua itu cukup hanya dengan kita membantu kegiatan di rumah, nyapu, asah-asah, ngepel dan sebagainya, itu udah ridho, bagus. Ada orang tua yang meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang agak berat, misalnya yang punya ternak, anaknya dikon ngewangi ngarit misalnya, itu kan juga wujud dari hormat pada orang tua, membantu kepada orang tua. Nah, lebih spesifik lagi, kita di kultur Jawa ada yang namanya basa krama. Nah, kepada orang tua diwajibkan untuk bersikap sopan, salah satunya dengan menggunakan bahasa basa krama tadi dalam bahasa Jawa. Nah, ini cukup nek cara kula nggih, banyak anak yang sudah nggak bisa berbahasa Jawa, basa krama. Jadi seolah-olah kesopanan itu sudah mulai hilang di tanah Jawa ini. Kenapa? Karena basa krama sendiri sudah nggak banyak yang pakai. Bukan gitu Pak, masalahnya kan itu dari orang tua juga. Orang tua itu dari kecil itu mendidiknya udah pakai bahasa Indonesia. Kalau gitu gimana Pak? Itu kan padahal kan kita harus hormat kepada orang tua itu salah satunya dengan basa krama. Nah, padahal dari orang tua aja nggak mengajarkan itu. Dari orang tua mengajarkan bahasa Indonesia, itu gimana itu? Jadi gini, memang selain anak itu punya kewajiban untuk hormat pada orang tua, di sisi lain orang tua itu juga punya kewajiban untuk mendidik anak. Bagaimana jadinya anak itu adalah berkat dari didikan dari orang tua. Lah, tergantung orang tuanya itu mendidik anak itu bagaimana, maka itu yang akan mereka dapatkan. Nah, dulu saya pernah nonton filmnya Bubuhu. Di zamannya Bubuhu Tamrak iki wis ketulang iki zaman Bubuhu itu. Ada 7 mutiara atau apa itu. Nah, 14 sebenarnya. Yang 7 itu didapat ke musuhnya, tokoh antagonisnya. Yang satu dipelihara oleh tokoh baiknya. Ya, anak-anak 7 mutiara tadi yang dipelihara diasuh oleh tokoh jahat tadi, diajarkan hal-hal yang enggak baik, misalnya mangan dipadake kaya anjing di film itu. Nah, mereka menganggap itu baik, karena didikan orang tua. Maka itu kembali juga saya mengingatkan bahwa selain anak itu punya kewajiban untuk berbuat baik, hormat pada orang tua, orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anak. Jangan marah nek anak gak iso ngaji, wong tuane gak tahu ngajari ngaji kok ngakon anaknya kon pinter ngaji gitu loh. Berarti kan pada intinya kan gimana cara orang tua mendidiknya kan gitu toh. Kalau orang tua mengajarkannya dengan baik, ya, pasti anaknya jadi baik. Terus kalau orang tuanya mengajarkannya jelek, mungkin kan bisa gitu. Ya tak Pak. Tapi kan anak itu juga nanti dewasa juga bisa mikir. Apa itu kadang itu di kecilnya itu diajarkan baik, tapi karena lingkungannya jelek nanti bisa terpengaruh. Terus kalau diajarkannya biasa-biasa aja, nanti di waktu remajanya bisa bergaul dengan yang lebih baik, mungkin bisa lebih baik gitu. Gitu kan Pak? Ya kira-kira gitu. Terus kita masuk ke topik berikutnya Pak. Seandainya orang tua sudah meninggal itu, kita hormatnya itu harus gimana? Ya, niki posisinya orang tua itu sudah meninggal. Terus gimana cara hormat kita pada orang tua yang sudah meninggal? Kalau kita, saya pribadi karena dari background tradisi NU gitu, jadi ada
kewajiban, ada tradisi untuk kirim donga. Nah, termasuk juga ziarah kubur. Nah, itu juga sebagai bentuk kita untuk hormat kepada orang tua yang sudah meninggal. Termasuk juga ketika kita ikut melaksanakan wasiat dari orang tua, itu juga bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Terus menghormati kerabat ataupun teman dari orang tua kita. Banyak di beberapa orang itu orang tuanya sudah meninggal tapi anak-anaknya masih nyambung dengan beberapa teman dari orang tuanya. Ini kan juga bentuk penghormatan kita terhadap orang tua kita, seperti itu. Bukan berarti ketika orang tua itu wis meninggal terus wis tidak ada lagi penghormatan, tidak, masih berlanjut dengan menjaga nama baik orang tua pun itu penghormatan kita. Kan nggak lucu misalnya nanti orang tuanya meninggal terus anaknya do bubrah ngoten. Oh iki anaknya Pak Kae yo. Malah do bubrah, malah do tukaran. Nah, itu kan justru menjelekkan orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Berarti tidak ada hormat kepada orang tua dengan kita menjelekkan nama baik orang tua. Gitu. Tapi kan sekarang gini Pak, sekarang itu banyak. Iya. Sekarang itu banyaknya itu orang tua sudah meninggal. Tapi dulu itu guyub rukun Pak, ketika ada orang tua. Tapi kalau setelah orang tua meninggal itu entah pecah gimana, ada yang maunya kan itu ada warisan gitu. Wah, itu angel gue harus bahas warisan. Ada warisan terus ada satu kubu yang mau menguasai ini. Terus ada yang pengennya ini. Itu gimana Pak? Itu apa enggak kasihan orang tua yang sudah meninggal itu? Ya sebenarnya anak pengen do mikir itu ya kasihan. Cuman kembali kepada bagaimana orang tua itu didik anak. Nah, jadi ya saya nggak bisa nuntut orang tua itu harus gimana. Memang tadi kan sempat kita bahas bahwa orang tua didik anak itu nanti jadinya anak kayak gimana. Nah, semasa orang tua itu masih hidup, mereka didik anak seperti apa? Sebenarnya kan bisa terlihat. Iki tanda-tanda orang rakus, anak sing rakus yang mana itu harus terlihat sebenarnya. Dan misalnya bisa diantisipasi jangan sampai terjadi anak-anak saya yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa. Ada kok orang tua yang memang sudah mengantisipasi anaknya bendora geger ora tukaran mergo rebutan warisan. Misalnya sebelum beliau meninggal itu warisan harus dibagi dulu. Jadi ketika dia meninggal wes nggak ninggali apa-apa. Kenapa gak ninggali? Karena wes dibagi sik. Nah, itu kan cenderung aman. Ya, tapi yang paling bagus itu adalah ketika orang tua itu bentuk karakter anak itu loh, biar mereka nggak punya potensi untuk saling tukaran. Itu sebenarnya yang paling bagus. Bagaimana orang tua itu membentuk anak itu biar menjadi orang yang baik, tidak suka tukaran apalagi karo dulu dewi. Berarti kan itu intinya kan dari orang tua ya Pak? Ya sebenarnya iya. Cuman kan faktor pendidikan itu kan nggak cuma orang tua, tapi pengaruh besar itu di orang tua. Sing milihne sekolah ya orang tua, sing ndongakno tiap malam niku ya wong tua sebenarnya kan ngono. Masalahnya itu gini. Ketika orang tua belum meninggal itu kan orang tua itu lihat itu mereka guyub Pak. Mereka itu semua baik Pak. Mereka semua baik. Kan orang tua juga kan orang tua kan juga nggak tahu kalau itu punya sifat kayak gitu kan nggak tahu. Masalah kan dilihat orang tuanya baik. Lah ketika orang tua sudah meninggal kok malah terjadi pecah kan sayang toh Pak kalau udah baik, udah rukun. Oh iku nek iso wong tuane balik meneh. Nah, malah do bubar. Itu kan enggak gimana cara
menyatukan lagi biar bisa seperti dulu lagi. Lah ya wong tuane balik nang. Aduh, piye Malah lho dikubur tangannya angel Bang. ini urusan angel ya lho. Lah ya kan kembali tadi sebenarnya kan bisa diantisipasi ngono lho. Tapi yang paling bagus itu bagaimana orang tua itu membekali ilmu kepada anaknya biar mereka enggak jadi orang yang serakah. Iya, itu kan kalau dulu, Pak. Kalau sekarang gimana? Sekarang kan saya tanya. Gimana cara menyatukan keluarga itu biar utuh kembali seperti dulu waktu orang tuanya masih ada? Itu gimana? Kan aku tanya ini. Lah iku nek ngomong ngono ya per kasus, Pak, ndak bisa. Nggak bisa. Berarti tiap keluarga apa meneh tiap orang iku ya punya kelemahan masing-masing. Iki iso gelem rukun mbek dulure, kelemahane ini. Iki iso rukun nggo ya nanti penjelasannya tiap keluarga ya beda-beda, ndak bisa disamakan. Masalahnya kan kalau udah kayak gini kan semua Iki keluarganya siapa sih ngomong? enggak, ya makan menceritakan keluarganya. Iya, keluarganya siapa? Orang. Gini loh. Masalahnya kalau sudah kayak gini kan semua pasti mempunyai pembelaan masing-masing itu pasti, Pak. Ngerasa paling benar. Iya, kalau saya pun cerita seumpama itu terjadi kepada diri saya. Saya akhirnya ngaku. Kalau saya itu bilang sama orang mungkin saya menceritakan yang jelek kan nggak mungkin. Pasti kan saya juga mempunyai pembelaan, ya toh. Ya. Nah, sana pun menceritakan jeleknya dia ya juga nggak mungkin. Dia pasti akan membela dirinya juga kan gitu, Pak. Ya toh. Lah Jadi gini, saiki rebutan bener piye? nek saya melihat ya budaya untuk ngobrol, budaya untuk diskusi itu kurang. Ya, akhirnya ya entah karena kesibukan masing-masing, sing akhirnya nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Akhirnya kan semua nganggo pikirannya dewe-dewe. Kayak salah aku bener, kayak salah aku bener. Nah, ketika itu nggak pernah diobrol ya akhirnya itu semakin kuat. Ya saya juga mengalami seperti itu. Nah, cuman kita berupaya untuk mengurangi itu dengan banyak berkumpul, ngobrol. Dan maka sebenarnya kan ajaran agama kan banyak yang meminta kita untuk berjamaah bareng. Nah, dengan jamaah itu kita ketemu. Ada apa permasalahan itu bisa diketahui. Ketika uang itu wis kulino ngobrol santai, tidak ngekeng kudu aku bener, kowe kudu salah, iku ya nanti nek wis kulino nanti ya kepenak, gampang bahas apapun ya kepenak. Tapi ya bangun ngono iku ya bolak-balik ya enggak gampang. Apalagi kondisi masyarakat sekarang ini sing masing-masing wis do duwe kesibukan dhewe-dhewe. Nah, itu. Wong urip ning desa mawon ngejak kumpul RT-nan apa-apa ngene wis angel. Padahal nek wong dhisik nek perlu kumpul seminggu ping 10 do iso. Iya. Nah, saiki kumpul sesasi pisan wae angel ngono lho. Makanya dulu kan ada peribahasa itu ya, Pak. Makan yang penting kumpul kan dulu kan ada itu. Ya kumpul-kumpul karo mangan. Peribahasane ngolah engko. Berarti kan intinya itu untuk menyatukan itu semua kan kita harus berkumpul dan harus bersilaturahmi kan gitu toh. Iya, sebenarnya itu. Kalau itu dibiasakan dari awal. Jadi sebelum permasalahan itu gede, dari kecil iki kok ketok ana sing gak srek aku ambek dulurku. Nah, ketemu lah ngobrol. Misalnya ayo Dik. Do tuku duren bareng misalnya ya wong loro mangkat bareng ketemu di jalan ngobrol bahas rak penting tapi kan bisa cair ngono lho. Nah itu yang seharusnya ada. Tapi kan untuk saat ini Nek wis kadung gede lah iku butuh sidang. perlu itu berarti, Pak. Ya iku. Berarti kan ada orang lagi untuk menengahi masalah tersebut kan intinya gitu. Ya iku balik tadi. Nah. Tiap kondisi beda keluarga mungkin ya beda cara penanganan. Saya iki balik. Lagi ya balik ini.
Berarti intinya seandainya orang tua sudah meninggal kan itu kan kita harus apa yo rajin ke makam untuk mendoakan kalau di Itu yang sepakat dengan ya nek ada yang punya pandangan lain yang tidak membolehkan seperti itu ya kita harus menghormati terus harus menjaga kerukunan di keluarga kita harus menjaga nama baik orang tua kita kan gitu toh Pak. Saya yakin nek kita sebagai orang tua pun nek ngerti anak-anak itu kerah ya ora seneng susah tetep. Tapi kan yo ketika orang tua wis meninggal arep ngerti anake kerah piye isane menangis ning kuburan kan ngono. Lah masa ya balik. Lah ya makane nek iso balik jewer siji. Mungkin gebuki siji-siji ku terima jewer kan gitu. Lah ya sebenarnya ngono. Ya saya iki terus saya. Berarti itu ya intinya. Terus kita hormat kepada guru. Hormat kepada guru itu bagaimana caranya? Tadi kan sudah tak singgung bahwa guru itu ya wong tuane awak dhewe. Tapi melalui jalan ilmu. Nah, berarti hormat kita kepada orang tua, guru, pada guru itu ya ora padha karo hormat kita kepada orang tua dari jalur nasab, orang tua kandung. Itu beda. Enggak mungkin jenengan kabeh murid terus do ning gone omahe gurune nyaponi kabeh. Ya omahe gurune rame dadi nang pasar engko. Nah, hormat kepada guru itu ya tetap dengan jalan keilmuan. Jangan sampai ilmu yang sudah diberikan kepada kita itu menjadi tidak bermanfaat atau terputus. Itu paling enggak jalan hormat kepada guru itu caranya ngono. Jogo ilmu yang sudah diberikan pada guru yang diberikan guru kepada kita. No. Nek wong gurune tahu ngajari salat, ya salat mbok lakoni iku wis hormat guru. Nek guru tahu ngajari wudu, ya wudumu sing bener kaya le ngajari gurumu, iku hormat pada guru. Ngono. Itu nek menurut saya hormat kepada guru ya dengan jalan yang berbeda orang padha karo sing hormat kepada orang tua. Berarti kan intinya caranya kan menerapkan atau mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan kepada kita kan. Kalau hormat kepada guru kan intinya itu loh Pak. Karena jalurnya kan beda, jalurnya wong guru itu kan melalui ilmu lah. Ilmu itulah yang kita jadikan alur untuk menghormati mereka. Toh nek kita ngamal ke ilmu yang diberikan guru, itu berarti sama saja kita kirim ganjaran nenggone guru. Ya kan? Iya. Nah, ketika guru itu ngajari kebaikan nenggone wong gelem ngamalke kebaikan itu. Sing ngajari ya melu untuk kiriman ganjaran kan ngono. Masalahnya sekarang gini Pak, saya tanya itu. Dulu kita diajarkan dengan metode yang kayak gini. Nanti ketika kita sudah dewasa, kita bisa mengajarkan kepada orang lain lagi. Itu kita merasa kok sing diajarkan guru mbiyen kok ngene ya? Salah. Itu gimana? Padahal itu kita referensinya juga nggak jelas. Kita bisa cari di Google atau di mana. Itu kan apa? Menyalahkan yang ilmu yang dulu itu loh Pak. Itu banyak sekarang kayak gitu Pak. Jadi gini, nek kita bilang orang guru-guru terdahulu itu salah ya. Kalaupun itu salah secara keilmuan silahkan dikatakan seperti itu. Tapi termasuk su'ul adab yang jelek. Tidak duwe sopan ketika nyalahno guru tanpa adab. Kalau memang ternyata misalnya kesimpulannya guru salah, ya ulama-ulama banyak yang mengkoreksi pernyataan gurunya, tapi tetap nganggo adab ngono lho.
kita nggak bisa menghilangkan bahwa mereka itu wis berjasa. Jenengan misalnya iso nemokno suatu penemuan itu ya berkat gurune dhisik sing tahu salah iku mau ngono lho. Berarti jenengan ngerti gurune salah, jenengan iso memperbaiki yo berarti kan kesalahan guru itu ya ana manfaatnya ning gone awak dhewe. Nah, gitu maka ndak boleh secara langsung digebyah iki salah keliru iki guru sing elek ngono misale. Mereka punya jasa pada kita, itu tolong dihargai. Meskipun secara keilmuan mungkin ada pendapat mereka yang keliru, yo silahkan dikoreksi tapi dengan dasar keilmuan. Makanya tadi kembali ke ilmu tadi. Masalahnya kan sekarang juga gini Pak, banyak itu orang bisa mengajar Pak, mengajar pinter, dalil kayak gini pinter, tapi dia sendiri nggak bisa ngelakoni. Itu gimana itu? Itu kan ada namanya itu jarkoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Itu gimana Pak? Lah nek cara agama ya memang jelek. Kadang kan ada, wah gini dalil gini, tapi dia sendiri nggak ngelakoni. Itu aja. Sedekah rene. Dekne dhewe ra sedekah. Iki nek ngono piye Pak? Kan yo Lah kira. padahal dia juga guru kita kan. Kan mikirnya ngono. Ya gini lah. Memang salah satu adab ilmu iku ya nek duwe ilmu ya dilakoni sebenarnya. Cuman ora kudu nunggu iso nglakoni lagi disampaikan. Misal ilmu tentang kematian. Apa aku kudu mati sik ngajari wong tentang kematian? Kan deh. Nah, ya ilmu-ilmu yang memang bisa dilaksanakan ya laksanakan sesuai dengan ukuran dan kemampuannya. Kalaupun ada orang atau guru sing memang istilahnya jenengan apa mau jarkoni mau nggak usah lah sampai ngurusi wong liya nek batinku lah. Nah, yuk kita perbaiki diri kita sendiri. Nek memang ada guru kita yang semacam itu, tetap kita hormati, ngono lho. Kewajiban kita tetap hormati mereka sebagai orang yang sudah menyampaikan. Lho jenengan ngerti nek dekne jarkoni mergo dekne, ngono lho. Iya. Ya, kowe dekne ngerti nek sedekah iku apik. Ya mergo dekne senajan dekne dhewe gak tahu sedekah kan ngono. Berarti kan ada ilmu, ada pengaruh baik yang jenengan terima dari dia, ngono lho. Walaupun dia nggak menerapkannya. Tetap dihormati. Masalah ndekne jarkone urusane ndekne, ngono lho. Kewajiban kita menghormati. Ojo lah, ora usah mbiji wong. Ya apa ya ini. Nah, soalnya kan sekarang kan gitu Pak. Jadi ngajari pinter dari pinter tapi kan enggak dilakoni. Kan gitu. Padahal kan kayak murid kan selain dia meniru, selain dia apa mengikuti ilmunya, tapi kan dia juga apa melihat penerapannya kan. Ya. Kalau dia menerapkannya gimana, otomatis kan muridnya kan ikut toh Pak. Ya Pak. Ada satu istilah bagus nek ning pesantren. Jadi kiai di pesantren itu kadang nggak perlu banyak bicara, cukup santri-santri melihat kiainya itu seperti apa. Wes dah. Ngono jane. Nah, iya. Ya, masalahnya kan metode guru itu masing-masing ya. Ada yang dengan cara gitu. Nek paling baik ya metode ini Kanjeng Nabi. Apa? Uswah hasanah. Contoh sing apik. Jadi contoh itu ya berarti ya sing ngajari nglakoni. No. Ya kan Kanjeng Nabi sempurna. Lah ya metodenya kan bisa kita contoh toh, Bro. Lah jenengan ngajari roll depan ya kudune kowe roll depan sik. Ya otomatis kan gitu loh, Pak. Nah, iya makanya. Ya. Wes ngono godak kedawan-dawan durasine kepanjangan ya Mas. Itu Mbak Mui juga udah Wes gak sabar. udah menyalakan alat perangnya itu. Ya udah berarti kan cukup sekian ya Pak materi dari Bapak Yai Rafiq. Yes. Mungkin apa
sedikit banyaknya saya sudah jelas. Ya. Terima kasih sudah memberi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya dan Pak Yai Taufik minta maaf kalau ada kurang berkenan dari perbuatan maupun perkataan. Yo ngomong iseng-iseng lah cara Ya moga-moga dari percakapan kita ada hal yang bisa kita pelajari bersama. Cukup sekian ya Pak ya. Oke, Ya sampai ketemu di sampai ketemu di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.